Di video kali ini gue ngobrol bersama teman lama gue yang kontroversial banget, Coki Pardede. Dia akan ngobrolin update kehidupannya saat ini, sampai ke ini yang gak banyak orang tahu nih, video game favoritnya Coki. Tapi namanya juga mengundang orang yang sering berbuat onar, syuting kita kali ini juga ada masalah. Dibawa ke dalam conversation aja udah enggak gitu. Waduh. Tapi tetap satu obrolan ini seru banget buat gue. Selamat menonton. Coki Pardede, Raditya Dika. Pertanyaan pertama. Hajar. Pertanyaan pertama. Nggak ada bridging, nggak ada. Nggak ada Langsung aja. bridging. Time is money, bro. Gue inget banget, lu waktu itu main ke rumah gue. Yes. Kita syuting ini, Paranormal Experience. Hantu kaos kaki, inget gak? Iya, betul. Iya kan? Lu Lu di bawah pengaruh narkoba gak ini? gini. Nggak jujur ya? Jujur nih ya. Oke. Pas syuting itu, begitu selesai, gue bilang ke siapa ya? Ke lu apa ke siapa? Coki semangat banget tadi. Oh. Lu ngeliat gini, lihat kamera gitu. Oke. Coba. Gua mau ada dua jawaban nih. Oke. Jawaban pertama. Setelah saya sober sekian lama, Oke. saya mereview semua pengalaman mistis saya. Aduh lucu banget. Aduh lucu banget. Jadi banyak yang saya tinjau ulang. Apakah itu benar-benar terjadi atau apakah pada saat itu memang lagi basian? Oke. Efek pengaruh narkoba. Betul. Makanya lo pikir ada hantu. Yes. Oke. Tapi regardless mau itu terjadi atau tidak, at least itu jadi cerita yang menarik lah. Betul. Oke, jadi betul. itu pertama. Nah, pertanyaan kedua, apakah pada saat itu saya dalam pengaruh narkoba? Jawabannya enggak. Oh enggak. Enggak waktu itu. Waktu syuting ini. Waktu di syuting rumah ini gua? enggak. Oh. Kenapa? Karena memang gue pada dasarnya tuh semangat. Oh. Pada dasarnya orangnya menggebu-gebu. Nah, itu jadi sesuatu yang agak sulit juga buat gue setelah kasus kemarin. Orang kan punya kecenderungan untuk melihat apakah dia masih make, kan itu wajar lah. Iya. Ya. Jadi karena memang dari awal gue sudah semangat, terus pakai drugs itu juga jadi makin semangat. Jadi sekarang tuh gue keringetan dikit, gue semangat dikit, masih make ya? Gue keringetan, kok semangat gitu. Tapi beda Cok. Apa? Ketika lo tadi datang di depan, kan gue kenal lo udah lama ya. Iya. Itu lo beda banget. Masa? Iya, lo lebih santai, Mungkin lebih juga. kalem. Kan kita sering main werewolf kan. Sering. Kalau main werewolf pernah pakai nggak? Enggak pernah. Oh iya, Pernah. setiap gua ke tempat lo tuh gua dalam keadaan clean lo. Setiap gua ke Setiap tempat lo. ke tempat gua. Setiap ke tempat Kalau lo. ke tempat orang lain nggak? I don't remember. Kenapa kalau ke tempat gua lo nggak ini, nggak pakai? Kayaknya jadwalnya aja dit. Jadwalnya aja. Jadi believe it or not, pada waktu itu gua ada waktu-waktu gini. Gua tuh pakai drugs tuh bukan untuk kerja sebenarnya, rekreasional. Oke. Dan kebetulan main ke tempat lo, main werewolf pada masanya itu salah satu bentuk rekreasional. Jadi tidak perlu di boost lagi. Iya, karena lo udah happy Iya. ngelakuinnya. Lo bayangin aja men, kalau gua pakai drugs dan main werewolf, Anda ya. Itu akan jadi werewolf terhardcore sih menurut gua. Berarti lo udah lepas dari itu semua nih. Ya, Oke. udah berapa lama? Oh iya udah lama banget. Udah 2 tahun 3 tahun Lebih, kali ya. lebih. Ini kan pasti efeknya buruk banget ya narkoba ini kan. Jelas. Dan lu sempat relapse waktu itu. Sempat kayak udah mau coba berhenti terus balik lagi dulu itu. Sebelum ketangkep yang waktu itu ya, itu sebenarnya udah ada upaya-upaya dari diri gua sendiri dan orang-orang terdekat untuk melakukan rehabilitasi. Sampai lo dijagain itu ya? Yes. Kalau nggak salah ya. Yes, gitu. Sebelum akhirnya gua ketangkep yang itu kan. yang apa bantu bang itu? Iya, yang lain. Oh, yang lain. Terus cuman memang lagi-lagi akhirnya yang gua pelajari dari hal itu adalah kalau kita addict sama sesuatu, memang drive utamanya harus dari diri sendiri sih, Dit. Oke. Ya, harus dari diri sendiri. Dan kayaknya pada saat itu cerita menariknya adalah yang bikin gua memutuskan untuk enough is enough adalah sebenarnya bukan kejadian itu per se. Bukan kejadian ditangkap dan videonya tersebar, menurut gua itu ya hanya bagian dari hidup itu sendiri. Bukan itu yang bikin gue pengen berhenti gitu. Malah gue ketawa-tawa waktu gue ngeliat video, anjing ini lucu banget. Bukan itu yang pengen gue bikin berhenti. Saat gue ada di masa dimana gue harus menanggung konsekuensi, tidak bisa ngapa-ngapain, cuman harus diem di situ, di rehab kan nggak bisa ngapa-ngapain dong. Oke. Akhirnya gue ngerasa
ternyata waktu nih berharga banget ya, cuman untuk kita diem doang nggak ngapa-ngapain di sini. Oke. Waktu yang harusnya kita bisa nulis materi terus kita bisa keluarkan dalam bentuk konten apa segala, itu yang akhirnya bikin gua kapok. Oh, karena gara-gara ketangkep lo harus rehab. Yes. Jadi lo nggak produktif nih. Nah, Untuk apa gue di sini kalau gue nggak produktif kan? betul, karena tanpa drugs pun kan pikiran gua kan udah jalan terus, Dit. Dan saat itu jalan terus memproduce udah jadi nih materinya tapi tidak bisa dieksekut jadi sebuah konten, itu siksaan yang sangat sangat berat buat orang kreatif. Iya benar. Kayak kapan nih gitu. Akhirnya gue sadar 1-2 tahun, sampai 2 tahun gue tuh di rehab tuh. Oh, ternyata selama itu rehab. Selama itu karena kebetulan kantor saya tidak percaya. Emily nggak percaya. Emily nggak percaya. Dan menurut gue butuh circle seperti itu. Iya. Jadi setelah rehab dari negara, mereka bikin lagi satu lagi rehabnya. Hah? Nggak ngerti gue. Jadi ada rehab dari negara kan yang dari RSKO. Berapa lama kalau rehab negara? Setahunan. Oke, abis itu? Abis itu dibikin lagi satu lagi rehabnya dengan satu program yang sama orang yang ahlinya gitu. Oke. Nah akhirnya bisa lepas tuh. Akhirnya bisa lepas. Sejauh ini sih sudah tidak menyentuh hal-hal begitu lagi. Ketika lepas dari narkoba ada apa perasaannya? Apa kalau kita lihat kan ada yang namanya sakau lah apa? Oh enggak, kalau meth enggak begitu. Oh kalau lo drugsnya meth namanya? Sebenarnya semuanya tapi lebih dominan ke meth. Lo cobain semua drugs? Yes, cuma lebih dominan ke meth. Itu apa tuh? Kayak sabu-sabu. Yang ini ya, yang di Breaking Bad. Breaking Bad. Oh. Dan surprisingly penggambaran meth di Breaking Bad tuh cukup akurat loh. Cara dia bikinnya apa segala. Ya, walaupun ada beberapa yang dikaburkan demi alasan supaya tidak ditiru dan yang lain-lain lah ya. Kan efeknya kalau nggak salah itu parah kan, maksudnya gigi bisa habis. Ya, bener nggak? Betul. Gigi bisa habis, terus katanya pipi turun. Itu lo belum sampai sana? Akan menuju ke sana sih sebenarnya. Oh. Akan menuju ke sana. Tapi ini udah ada beberapa yang ompong nih. Kenapa bisa kayak gitu? Emang diapain, diemut atau? Enggak, karena kalau kita isep itu memang meth itu merusak gigi aja sebenarnya. Oh. Sebenarnya simpel itu aja sih. Dan salah satu efeknya kita suka gitu-gitu. Jadi kayak itu pernah kelihatan nggak di video lo? Lo kayak pas nonton video apa gitu kayak mulai kelihatan nih gue kayak gini nih gitu. Oh ada, dan sekalinya kelihatan di yang sama polisi lagi. Maksudnya? Oh iya gue tahu lagi. Nah itu. Ya ada muslim ya? Iya. dia lagi bahas tentang sabu gitu, terus iya memang sabu tuh kalau kena tangan tuh memang melepuh gitu. Kok Anda tahu? Waduh. Itu lu ngapain sih bikin konten sama polisi? Maksudnya lu kan juga ini melanggar hukum kan pada saat itu kan. Iya, tapi lu kan pede aja gitu. Pede aja. Nah, gini Dit, lagi dalam pengaruh itu kan kita nggak ya aneh aja udah. Bentar. Itu pas bikin konten sama polisi, lu dalam pengaruh narkoba. Basian. Jadi Anda tuh lebih mulia loh daripada aparat loh. Karena saya kesini selalu sober loh. Tiap ketemu gua lo sober mulu ya.